Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6559, Lautan Abadi yang Legendaris. Serangkaian fenomena yang tidak biasa terjadi, hal itu telah menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri dan berbagai kekuatan berpengaruh. Ini juga termasuk beberapa makhluk perkasa yang tidak ingin dikenal oleh dunia, yang sekarang memperhatikan situasi di Laut Abadi dan Sungai Surgawi. Jika cahaya putih yang bergerak sebelumnya, dan bunga teratai merah yang mekar di Laut Surgawi dan Sungai Surgawi sudah cukup menakjubkan, maka jadi ketika fenomena aneh Laut Surgawi dan Sungai Surgawi ini muncul. Dua fenomena aneh sebelumnya hanyalah sebagai pembuka. Fenomena luar biasa ini meliputi area yang jauh melampaui lautan angkasa dan galaksi Bima Sakti. Meskipun lautan surgawi dan sungai surgawi terbentuk dari pertemuan dunia yang tak terhitung jumlahnya, bentuknya menyerupai sungai. Fenomena saat ini menyerupai lautan cahaya yang menelan seluruh laut surgawi dan sungai surgawi. Fenomena seperti itu dapat dilihat bahkan tanpa alat khusus. Seseorang cukup membayangkan langit berbintang dengan mata telanjang. Hal itu sangat menyentuh hati semua orang. Orang-orang bahkan dapat mendengar deburan ombak di langit berbintang yang luas. Itu seperti samudera luas yang membentang hingga ke langit berbintang yang tak terbatas. Namun yang bergelora di lautan itu bukanlah ikan kecil dan udang, melainkan dunia. Wah, fenomena ini agak terlalu dibesar-besarkan. Chu Feng, pasti gadis bernama Xiao Yuer itu, kan? Apakah ini benar? Egi bertanya pada Chu Feng, karena dia juga tidak yakin. Xiao Yuer sebelumnya pernah menyebabkan fenomena aneh, tetapi fenomena tersebut berbeda dari yang kita lihat sekarang, sulit untuk dipastikan, tapi saya harap itu Xiao Yuer, kata Chu Feng. Sementara itu, di dalam susunan dunia di atas medan bintang abadi, semua tokoh berpengaruh itu menatap fenomena aneh tersebut. Klan ikan laut abadi, tiba-tiba, Jie Tianran, yang tadinya mengerutkan kening, berkata dengan lantang. Wahai penguasa 7 alam, apakah itu anomali yang disebabkan oleh klan ikan laut abadi? Mungkinkah rumor itu benar? Setelah mendengar itu, Baili Sukong dan para ahli dari sekte penjara semuanya menatap Jie Tianran. Mereka semua telah mendengar beberapa desas-desus tentang klan ikan laut abadi. Kedudukan sebagai penguasa tertinggi dari masing-masing sungai surgawi telah diperebutkan hingga tingkat yang berbeda-beda. Hanya laut surgawi dan sungai surgawi yang menjadi penguasa tak terbantahkan dari klan ikan laut surgawi sejak awal era tersebut. Konon, klan ikan laut abadi adalah ras iblis yang sangat kuat di zaman kuno. Sebelumnya, mereka hanyalah klan iblis kecil yang tidak dikenal. Tentu saja, itu juga bukan nama yang sekarang. Pada masa awal era tersebut, klan ikan laut abadi menemukan lautan emas yang sangat ajaib di dalam sungai surgawi laut abadi. Konon, lautan emas itu sangat megah, seolah-olah jatuh dari alam ilahi dan merupakan tempat suci yang langka untuk kultivasi di dunia. Samudra keemasan itu disebut Laut Surgawi. Klan ikan laut abadi berlatih di dalamnya, memurnikan semua kekuatan laut abadi tersebut hingga laut abadi benar-benar mengering. Namun, klan ikan laut abadi mengalami transformasi garis keturunan, memperoleh kekuatan yang sangat besar. Sebagai ungkapan syukur atas pertemuan luar biasa ini, mereka menetapkan lokasi lautan surgawi itu sebagai rumah leluhur mereka dan menutupnya secara permanen. Nama klan tersebut kemudian diubah menjadi klan ikan laut abadi. Selanjutnya, klan ikan laut abadi memulai kekuasaan panjang mereka atas sungai surgawi laut abadi.
Banyak sekali tokoh berpengaruh yang muncul dan dikenal di dunia seni bela diri. Meskipun dia belum pernah mencapai puncak dunia seni bela diri, dia juga tidak pernah lemah. Namun justru karena desas-desus inilah banyak orang merindukan kampung halaman leluhur klan ikan laut abadi. Oleh karena itu, banyak orang ingin menginjakan kaki di tanah leluhur klan ikan laut abadi. Meskipun sebagian besar orang gagal dan bahkan kehilangan nyawa sebagai akibatnya, namun selalu ada seseorang yang berhasil. Namun, ketika seseorang berhasil, berita yang beredar justru mengecewakan, karena tanah leluhur klan ikan laut abadi hanyalah jurang dalam yang tak terbatas, tanpa kekuatan yang tersisa. Saat ini, semua ahli dari sekte penjara sedang mengawasi Jie Tianran karena sebuah rumor. Istana Suci Tujuh Alam adalah salah satu kekuatan yang berhasil memasuki tanah leluhur klan ikan laut abadi. Mereka pasti klan ikan laut surgawi, sepertinya seseorang di klan ikan laut abadi telah membangkitkan garis keturunannya, kata Jie Tianran. Kebangkitan garis keturunan menyebabkan fenomena aneh seperti ini? Satu-satunya anggota klan ikan laut abadi yang mampu melakukan ini mungkin adalah Xiao Yu atau Xiao Yuer. Itulah yang dikatakan anggota sekte penjara. Pada saat itu, mereka semua merasakan krisis tersebut. Setelah kejadian ini, Chu Feng dimasukkan ke dalam daftar target pembunuhan mereka. Namun, jika klan ikan laut abadi bangkit berkuasa, hal itu akan sangat merugikan mereka. Lagi pula, semua orang telah mendengar bahwa klan ikan laut abadi dan klan naga totem memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chu Feng. Jie Tianran segera mengeluarkan perintah untuk mengirim 6 spiritualis roh dunia naga langit untuk menyelidiki situasi di tanah leluhur klan ikan laut abadi. Xiahou Jue, kau juga boleh ikut. Melihat hal ini, Baili Sukong juga mengeluarkan perintah. Meskipun ia hanya mengirim 1 orang, Xiahou bukan hanya seorang komandan penjara, tetapi juga makhluk surgawi tingkat keempat. Setelah mendengar ini, 6 spiritualis roh dunia naga langit yang bersiap untuk pergi menatap Jie Tianran, dengan bantuan anggota kuat dari sekte penjara, segalanya akan lebih mudah. Namun, kita harus tetap berhati-hati dan tidak membiarkan siapapun tahu tentang perjalanan ini. Maksud Jie Tianran sudah jelas, perjalanan ini harus dirahasiakan. Baik Xiahou Jue maupun 6 spiritualis roh dunia naga langit memahami maksud Jie Tianran, jadi setelah menerima perintah, mereka segera berangkat. Setelah beberapa waktu, kekuatan jima penekan di dalam benda suci itu habis. Kekuatan penekan itu secara alami menghilang, dan medan bintang abadi kembali normal. Namun, Jie Tianran tentu saja tidak akan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh kelelahan kekuatannya. Sebaliknya, dia mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Chu Feng benar-benar tercela. Untungnya, ada penguasa 7 alam. Pada saat itu, para anggota sekte penjara yang berpengaruh, yang tidak menyadari kebenarannya, semuanya menyatakan rasa terima kasih mereka kepada Jie Tianran. Aku merasa malu, meskipun formasi penghancur yang dikubur Chu Feng di dalam benda suci telah dibersihkan, kerusakan yang ditimbulkan formasi tersebut pada benda suci masih ada. Aku harus memperbaiki benda suci itu. Kekuatan benda suci itu tentu tidak akan bisa diaktifkan dalam waktu dekat. Mohon menunggunya, namun, saya akan tetap meninggalkan susunan peralatan untuk terus memperbaiki benda suci tersebut. Setelah benda suci itu diperbaiki, benda itu dapat diaktifkan. Namun, ini akan menghabiskan banyak harta karun Istana Suci 7 alam milikku. Biaya ini adalah sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh Istana Suci 7 alamku. Begitu Jie Tianran mengatakan hal itu, Baili Sukong langsung menjawab,
Tuan Tujuh Alam, yakinlah, sekte penjara saya meminta bantuan Anda dan tidak pernah bermaksud untuk mengambil keuntungan dari Anda. Sekte penjara pasti akan menanggung biaya penggunaan harta karun tersebut, mohon berikan daftarnya. Meskipun sekte penjara saya tidak dapat menghasilkan harta karun yang setara, sekte ini akan menyediakan harta karun dengan nilai yang sama. Tidak ada yang keberatan dengan pernyataan Baili Sukong. Lagi pula, ketika Jie Tianran mengeluarkan jimat-jimat berharga itu tadi, mereka sudah tahu bahwa hal-hal ini sebenarnya akan dibayar oleh sekte penjara mereka. Jie Tianran tanpa basa-basi melemparkan gulungan itu ke kehampaan. Ketika Baili Sukong membuka gulungan itu, Chang Li dan yang lainnya semua mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Meskipun sudah siap secara mental, mereka tetap merasakan sakit hati saat melihat daftar panjang di gulungan itu, karena setiap item dalam daftar yang padat itu luar biasa. Meskipun sekte penjara memiliki fondasi yang kuat, tetap saja akan menjadi beban finansial yang sangat besar jika mereka menggunakan semuanya. Seperti yang telah kalian semua lihat, jimat-jimat yang saya keluarkan tadi dan saya masukkan ke dalam formasi itu semuanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan jika aku ingin memulihkan benda suci itu, jimat-jimat susunan yang perlu kugunakan akan menjadi semakin berharga. Jie Tianran menyadari kesulitan yang dialami sekte penjara dan menawarkan penjelasan. Tuan Tujuh Alam, mohon tenang. Sekte penjara kami akan mengumpulkan barang-barang yang tercantum dalam gulungan ini sesegera mungkin. Baili Sukong dan yang lainnya memahami maksud Jie Tianran, dan meskipun hati mereka hancur, mereka tetap setuju. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada mengaktifkan benda suci tersebut. Pada saat yang sama, kebencian mereka terhadap Chu Feng semakin meningkat. Lagi pula, semuanya berawal dari Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.